Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan rancangan teknis. Next. Anggota kelompoknya Alifa Cilda, Humaira, Muhammad Andrean, Muhammad Rafi Alfasya, Wafik Raisa Imana. Proyek kami yang berjudul Sistem Pendaftaran dan Pengambilan Hasil Check-up menggunakan teknologi digital agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Yang pertama terdapat daftar aktivitas. Use case diagram dokter, gambar di atas merupakan use case dari seorang dokter yang bertujuan untuk menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user dokter secara rinci. Ini berguna untuk mempermudah dalam menganalisis aktivitas user dokter. Di sini terdapat 5 aktivitas utama, yaitu memeriksa data pasien, melakukan wawancara riwayat kesehatan kepada pasien, memeriksa fisik pasien secara menyeluruh, melakukan pemeriksaan pendukung kepada pasien, dan memberikan wawancara akhir untuk pasien. Next. Kemudian terdapat activity diagram dokter. Yang pertama, activity diagram pemeriksaan data pasien. Diagram aktivitas ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan antara dokter dan pasien, sehingga memperlihatkan urutan aktivitas. Dalam proses ini, dokter melakukan pemeriksaan berupa menanyakan riwayat penyakit pasien dan menimbang berat badan pasien. Next. Kemudian, yang kedua, activity diagram wawancara riwayat kesehatan pasien. Pada aktivitas ini, dokter menanyakan riwayat penyakit keluarga pasien dan menanyakan gaya hidupnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Next. Kemudian, yang ketiga, pemeriksaan pasien secara menyeluruh. Pada aktivitas pemeriksaan secara menyeluruh, dokter melakukan pemeriksaan fisik meliputi tes darah, denyut nadi, dan mendiagnosis gejala penyakit yang diderita pasien. Kemudian activity diagram dokter melakukan pemeriksaan pendukung kepada pasien. Pada aktivitas ini, dokter melakukan pemeriksaan melalui tes darah dan urin pasien. Kemudian yang terakhir, wawancara akhir. Pada aktivitas ini, dokter memberikan wawancara akhir dan memberikan saran kesehatan kepada pasien terkait hasil pemeriksaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Adrian. Baiklah, pada slide ini saya akan melanjutkan tentang use case diagram perawat. Jadi use case ini berguna untuk menggambarkan apa saja aktivitas perawat yang digambarkan nantinya secara terperinci. Di sini dapat kita lihat bahwa perawat ini ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu perawat ini melakukan tugas sebagai administrasi. Dalam menjalankan tugas administrasi, seorang perawat ini memiliki 2 tugas. Yang pertama, perawat akan menerima biaya check up pasien. Tugas yang kedua, perawat ini akan memberikan info lokasi ruangan check up kepada pasien. Aktivitas yang kedua, bagi seorang perawat ini, dia akan membantu dokter. Salah satu yang dia bantu yaitu memberikan data pasien kepada dokter. Next.
Kemudian slide ini akan menjelaskan tentang activity diagram perawat. Nah, di sini dapat kita lihat ada activity diagram perawat. Diagram aktivitas ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan antara perawat dengan pasien ataupun masyarakat. Yang pertama itu dapat kita lihat pasien ataupun masyarakat ini akan menuju ke administrasi, di mana dia akan melakukan pembayaran yang ada. Kemudian perawat akan menerima biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk melakukan check up. Kemudian setelah pasien melakukan pembayaran, perawat akan melihat ruangan check up pasien tersebut. Setelah mengetahui ruangan check up, perawat akan memberitahukan informasi di mana ruangan nantinya akan dilakukan proses check up terhadap pasien tersebut. Kemudian pasien akan menuju ke ruangan check up tersebut setelah diberitahu info oleh perawat. Slide ini aktivitas diagram kedua daripada perawat, di mana perawat akan membantu seorang dokter, yaitu dengan cara memberikan data pasien. Kemudian masyarakat akan menerima data pasien, dan kemudian pasien ini akan melakukan pemeriksaan bersama dengan dokter. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alif Lacilda. Pada slide ini itu terdapat use case diagram masyarakat. Use case dari seorang masyarakat yaitu berguna untuk menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu untuk mempermudah dalam menganalisis aktivitas user masyarakat. Terdapat dua aktivitas utama, yaitu melakukan check up di rumah sakit dan melakukan konsultasi dengan dokter. Kegiatan check up mencakup melakukan wawancara riwayat kesehatan, menerima pemeriksaan fisik, melakukan tes darah, dan melakukan tes urin. Konsultasi dengan dokter mencakup memberikan beberapa pertanyaan kepada dokter terkait masalah kesehatan yang sedang dialami. Kemudian, activity diagram masyarakat. Pada activity diagram ini, yaitu masyarakat saat melakukan pendaftaran online. Masyarakat perlu untuk melakukan login dan kemudian melakukan pendaftaran pada web yang otomatis disetujui oleh web dan menampilkan jadwal check up untuk masyarakat yang mendaftar. Kemudian, aktivitas yang kedua yaitu masyarakat melakukan pengecekan di rumah sakit. Saat melakukan pengecekan, masyarakat melengkapi administrasi terlebih dahulu dan kemudian menuju ruangan dokter untuk melakukan pengecekan darah dan urin. Setelahnya, dokter akan melakukan wawancara seputar keluhan pasien. Selanjutnya, rancangan teknis yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Wafiq Raisya Iman. Jadi pada rancangan teknis ini kami menggunakan deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan kelas diagram untuk memudahkan pemodelan sistem pada web sistem check up online yang akan kami rancang. Yang pertama di sini ada deployment diagram.
yang merupakan gambaran proses-proses pada sebuah sistem yang berjalan serta menerangkan bagaimana relasi di dalam sistem tersebut. Pada diagram ini menunjukkan relasi antara user client, web server, dan database server. Pada node user client ini terdapat artefak yaitu HTML, CSS, dan JavaScript sebagai front-end sistemnya. HTML ini sendiri berfungsi untuk menampilkan informasi di dalam sebuah browser internet. CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. CSS ini juga dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML. Dengan adanya CSS ini, tag HTML yang sederhana dapat diubah sehingga tampilan laman website pun menjadi lebih menarik dan efisien. Selanjutnya, JavaScript berfungsi untuk pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kemudian, pada node web server ini, kami menggunakan Node.js yang merupakan platform untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server yang bersifat open source. Jadi Node.js ini bertugas untuk mengeksekusi kode JavaScript sebelum halaman website ditampilkan pada browser. Dengan demikian, Node.js ini dapat menjalankan situs, aplikasi web, dan game berbasis browser dengan performa tinggi. Dan selanjutnya, pada node database server ini berfungsi memberikan pengguna berupa layanan yang memungkinkan penyimpanan data di dalam komputer server dengan menggunakan MySQL sebagai database manajemen sistemnya. Dan koneksi ini memungkinkan user menggunakan HTTP request yang nantinya digunakan untuk mengakses database pada web. Next. Selanjutnya, komponen diagram ini menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antara komponen. Pada diagram ini terdapat package client yang berisikan komputer client application server yang terhubung dengan client application server. Dan komponen web browser, lalu komponen client application server akan terhubung pada package bucket. Pada package bucket, komponen client application server akan terhubung dengan komponen bucket application server Node.js ini. Kemudian komponen bucket application server Node.js akan terhubung ke salah satu komponen bucket lainnya, yaitu Visual Studio Code dan juga ke package database. Pada package database ini sendiri terdapat komponen database yang dihubungkan oleh komponen bucket aplikasi server Node.js. Next. Merupakan package diagram, yaitu salah satu jenis UML yang dipakai untuk mengelompokkan elemen-elemen seperti use case maupun kelas diagram. Package diagram ini sendiri sangat jarang digunakan dalam pemuatan sistem dengan skala kecil sebab memang tidak terlalu dibutuhkan. Pada package diagram ini berisi bagaimana user menggunakan sistem tersebut, di mana pada bagian aktivitas pasien, yaitu dia memiliki aktivitas mendaftar untuk check up, membayar check up, melakukan check up, berkonsultasi, mengunduh hasil check up. Kemudian aktivitas dari tenaga medis yaitu mengecek data pasien, menerima pembayaran check up, memberi info ruang, memeriksa pasien, konsultasi dengan pasien, dan mengupload hasil check up pasien. Kemudian aktivitas pasiennya itu adalah masyarakat, dan tenaga medisnya ada dokter,
dan perawat. Next. Nah, pada kelas diagram ini memiliki 7 kelas yang setiap kelasnya terdapat atribut. Kelas di atas saling berkaitan satu sama lain. Dengan gambar tersebut menunjukkan bagaimana suatu proyek ini akan berjalan nantinya. Setiap orang yang menjalankan sistem ini dengan memulai pendaftaran akun, kemudian dilanjutkan mendaftar untuk melakukan check up online, dan masih ada lagi tahap-tahap selanjutnya, kemudian diakhiri dengan mendownload hasil check up. Dan kemudian user dapat melakukan logout aplikasi. Sekian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.